dari Kota Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, berasal dari Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Elisantia. Saya berasal dari Kota Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan di sebelah saya adalah rekan saya yang bernama. Halo, Assalamualaikum. Namaku Miftahul Jannah. Aku berasal dari Kuala Simpang, tepatnya Kabupaten Aceh Tamiang. Aku mau tahu dong, Kota Pangkalan Brandan itu seperti apa sih? Apakah masih ada kearifan lokal yang masih ada sampai saat ini? Kamu penasaran ya? Nah, ayo akan kuberitahu kepada kamu dan kalian semua seperti apa sih Kota Pangkalan Brandan itu? Ayo kita bahas. Nah, ini kotaku, Kota Pangkalan Brandan. Pangkalan Brandan adalah ibu kota Kecamatan Babalan, Kecamatan Selepan, Kecamatan Brandan Barat, dan Kecamatan Brandan Timur, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Brandan terletak di pesisir pantai timur Pulau Sumatera, sekitar 60 km di sebelah utara Kota Binjai. Pangkalan Brandan terkenal karena merupakan salah satu ladang minyak tertua di Indonesia dan telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda. Karena merupakan kota yang memiliki minyak tertua di Indonesia, pada zaman Hindia Belanda banyak sekali penjajah yang ingin merebut kekuasaan yang dimiliki kota Pangkalan Brandan, yaitu ladang minyak, serta menyerang beberapa daerah di kota Pangkalan Brandan. Pada tanggal 13 Agustus 1947, terjadi peristiwa bersejarah di tempat ini yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Brandan Bumi Hangus. Brandan Bumi Hangus ini mirip dengan Bandung Lautan Api. Karena penjajah sangat ingin merebut minyak kami, akhirnya pimpinan Tentara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Langkat pada saat itu berencana membumi hanguskan seluruh instalasi industri perminyakan, berikut dengan objek-objek vital lainnya. Dan pada akhirnya, pejuang pun membumi hanguskan tambang minyak Pangkalan Brandan, diawali dengan meledakkan tangki-tangki besar, pondasi penyulingan, dan gedung-gedung perusahaan tambang minyak sekitar pukul 3.00 dini hari pada tanggal 13 Agustus 1947. Api berkobar di Pangkalan Brandan. Akibat peristiwa ini, Pangkalan Brandan beserta industrinya luluh lantak dan terbakar, sehingga sistem eksplorasi yang biasanya berjalan akhirnya berhenti total. Berbicara tentang Kota Pangkalan Brandan berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sehingga mayoritas budayanya adalah budaya Melayu. Adapun beberapa kearifan lokal budaya Melayu yang masih ada sampai sekarang di Kota Pangkalan Brandan, yaitu yang pertama ialah pakaian adat Melayu, di mana pakaian adat Melayu sampai saat ini masih sering digunakan masyarakat Kota Pangkalan Brandan, baik itu acara adat maupun acara perkawinan. Walaupun masyarakat tersebut tidak bersuku Melayu, namun hampir semua masyarakat Kota Pangkalan Brandan jika mengadakan ataupun melaksanakan acara pernikahan ataupun menggelar pesta selalu menggunakan pakaian adat Melayu. Karena budaya Melayu adalah khas dari Kota Pangkalan Brandan ataupun khas dari Langkat. Nah, yang kedua adalah makanan tradisional. Makanan khas budaya Melayu juga masih ada loh sampai saat ini di Kota Pangkalan Brandan. Nah, ini dia salah satunya adalah roti jala. Roti jala adalah makanan khas budaya Melayu yang biasanya makanan ini disuguhkan bersama kari kambing dan acar nanas. Sampai saat ini, roti jala sangat mudah dijumpai seperti di acara pernikahan. Biasanya sering disajikan roti jala ini. Bahkan banyak sekali loh peminat dari roti jala ini. Bukan hanya di hari-hari tertentu seperti pernikahan, namun roti jala ini sering dimasak untuk dimakan di rumah dengan keluarga, sanak saudara, untuk makanan ataupun cemilan santai mereka.
Nah, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, roti jala ini sudah banyak memberikan sensasi baru, yaitu dari segi warna, di mana warna aslinya yang putih sekarang sudah dimodifikasi menjadi warna-warni tergantung selera masyarakat yang memakannya, sehingga roti jala ini pun tidak akan pernah hilang dari kota Pangkalan Berandan. Nah, kearifan lokal budaya Melayu yang masih ada sampai saat sekarang di kota Pangkalan Berandan bisa kita lihat dari permainan tradisional juga loh, yang mana masih dimainkan oleh anak-anak sampai sekarang, yaitu layang-layang dan congklak. Layang-layang dan congklak merupakan mainan tradisional budaya Melayu yang sudah ada sejak dahulu dan masih ada sampai sekarang. Di kota Pangkalan Berandan khususnya, banyak sekali anak-anak yang masih bermain permainan tersebut. Anak-anak di sini tidak hanya bermain Android, namun mereka juga tetap memainkan permainan yang sudah menjadi permainan turun-temurun ini. Sehingga permainan tradisional ini tidak akan pernah hilang di kota Pangkalan Berandan. Wah, ternyata kotamu keren dan masih banyak kearifan lokal yang masih ada ya di sana. Kota kita sedikit mirip ya. Wah, kotamu juga sangat indah dan keren ya, serta masih banyak kearifan lokal di sana. Baiklah, akan saya kenalkan kamu dengan tempat tinggal saya. Inilah tempat tinggal saya, tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatera yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 km dari kota Medan, sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya. Di samping itu, kawasan ini relatif lebih aman semasa GAM berjaya dahulu. Ketika seruan mogok oleh GAM diberlakukan di seluruh Aceh, hanya kawasan ini khususnya kota Kuala Simpang yang aktivitas ekonominya tetap berjalan. Nama Tamiang tumbuh dari legenda Temiang atau Damiang, yang berarti tidak kena gatal atau kebal gatal dari miang bambu. Hal tersebut berhubungan dengan cerita sejarah tentang Raja Tamiang yang bernama Pucuk Suluh. Ketika masih bayi, ia ditemukan dalam rumpun bambu betong atau istilah Tamiang adalah buluh oleh seorang raja berjulukan Tamiang Pehok. Menginjak dewasa, Pucuk Suluh dinobatkan menjadi Raja Tamiang bergelar Pucuk Suluh Raja Temiang, yang artinya seorang raja yang ditemukan di rumpun rebung tetapi tidak kena gatal atau kebal gatal. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pecahan dari Kabupaten Aceh Timur dan merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang 60% penduduknya banyak bermukim etnis Melayu. Dan berikut ini beberapa kearifan lokal yang masih dilestarikan di Aceh Tamiang. Bahasa Tamiang hampir sama dengan bahasa dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yaitu masyarakat dari suku pribumi Melayu Langkat. Bukan melulu itu saja, namun kebiasaan yang terdapat pada suku mereka pun mempunyai keserupaan dengan suku pribumi Melayu Langkat. Maka, dari segi baju adat yang sering digunakan saat acara-acara adat maupun acara pernikahan memiliki kesamaan dengan suku pribumi Melayu Langkat. Untuk makanan khas Melayu Aceh Tamiang berbeda dengan suku Melayu Langkat. Di Aceh Tamiang, makanan yang masih dilestarikan sampai sekarang adalah bubur pedas. Bubur pedas merupakan salah satu makanan khas Aceh Tamiang yang sering ditemukan pada acara-acara kebesaran seperti HUT Aceh Tamiang, perayaan Hari Kemerdekaan RI, perkawinan, khitanan, termasuk pada saat bulan suci Ramadan. Bubur pedas terbuat dari bahan utama beras. Bubur ini mempunyai rasa pedas dan rasa unik lainnya, berbeda dengan bubur lainnya yang memiliki rasa manis. Di samping itu, bahan utama beras, bubur pedas Aceh Tamiang juga dicampuri dengan berbagai rempah-rempah dan biasanya berasal dari tanaman berkhasiat untuk obat herbal. Gayaan lokal lainnya yang mesti dilestarikan adalah permainan patok lele dan batu serimbang. Tidak
Tidak jarang anak-anak di Aceh Tamiang di saat waktu senggang sering memainkan permainan patok lele, dan bagi yang perempuan sering memainkan permainan batu serimbang. Hal itu dilakukan tentunya untuk tetap menjaga keakraban sesama masyarakat Aceh Tamiang. Juga tidak ketinggalan, kebudayaan lokal yang masih dilestarikan di Aceh Tamiang sampai sekarang adalah budaya berbalas pantun. Budaya berbalas pantun sering dilakukan di saat acara-acara adat maupun saat acara-acara besar yang diselenggarakan di Aceh Tamiang. Salah satunya saat acara adat pernikahan, di saat mempelai pria akan memasuki rumah untuk menjemput mempelai wanitanya, dan juga acara-acara kebesaran lainnya. Nah, itulah beberapa kebudayaan lokal yang masih dilestarikan di tempat tinggalku, Aceh Tamiang. Wah, kotamu juga sangat indah dan keren ya, serta masih banyak kearifan lokal di sana. Iya, benar sekali. Selain berdekatan, kearifan lokal kita memiliki sedikit kemiripan karena sama-sama masih kebudayaan Melayu nih. Teman-teman semua, sampai di sini dulu ya perkenalan mengenai kota tempat asal kami dan kearifan lokal budaya yang masih ada di kota kami. Bagaimana dengan kota kalian? Share juga yuk. Sampai jumpa. Nah, untuk teman-teman dan kita semua, kita sebagai penerus bangsa, cintailah budaya kita. Cintai semua yang merupakan sesuatu yang sudah menjadi turun-temurun di budaya kita, sehingga anak dan cucu kita nanti bisa tahu dan tidak melupakan warisan budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.